Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Syifa Melia dengan NPM 21150061020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Pengelolaan Citra. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Adapun beberapa topik yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu pengolahan citra dengan Python, apa itu scalar, array, matrix, dan tensor, 5 tujuan dari pengolahan citra, pengantar pengolahan citra, teori konvolusi, teknik deteksi tipe dengan Sobel, Robert Prewitt, Kenny, dan Lenoge, operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal atau ketetanggaan pixel, filter rata, konvolusi, high pass filter, dan low pass filter. Kemudian cara kerja konvolusi dan korelasi serta mengatasi border issue, intensity transformation dan spatial filtering, citra bitmap, histogram citra, normalisasi citra kontras, image filtering, dan transformasi Fourier descript. Langsung saja selanjutnya. Yang pertama, apa itu pengolahan citra? Citra merupakan suatu representasi atau gambaran kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Citra berdasarkan sinyal terbagi menjadi dua, yaitu citra yang bersifat analog dan ada citra yang bersifat digital. Citra analog adalah citra yang bersifat kontinus seperti gambar pada monitor televisi, foto sinar X, dan lain sebagainya. Sedangkan pada citra digital merupakan citra yang dapat diolah oleh komputer. Selanjutnya, adapun jenis-jenis citra berdasarkan warna. Yang pertama, citra biner atau citra 1 bit. Citra 1 bit adalah citra yang tiap pixel hanya terdiri dari 1 bit, yaitu 1 atau 0. Varian nilai intensitasnya yaitu nilai 0 dan 1, di mana nilai 0 direpresentasikan oleh warna hitam, sedangkan nilai 1 direpresentasikan oleh warna putih. Yang kedua, citra grayscale atau citra 8 bit. Citra 8 bit atau grayscale adalah citra yang tiap pixel terdiri dari 8 bit, memiliki jangkauan warna 0 hingga 255, artinya terdapat 256 variasi warna dengan derajat keabuan, dapat diaplikasikan dalam citra ini. Kemudian yang ketiga, citra berwarna atau citra 24 bit. Citra berwarna atau dapat disebut juga sebagai citra RGB adalah citra yang tiap pixel terdiri dari 24 bit. 24 bit ini terdiri atas 3 kanal warna, red atau merah, green atau hijau, dan biru atau blue. Selanjutnya, skalar, array, matrix, dan tensor. Yang pertama, skalar merupakan suatu bilangan tunggal. Yang kedua, array merupakan larik yang berisi kumpulan data dengan tipe data yang serupa. Yang ketiga, matrix merupakan array persegi panjang yang terdiri dari angka. Matrix berisi angka dengan baris dan kolom. Kemudian tensor adalah matrix dari matrix atau bisa disebut juga kumpulan dari beberapa matrix. Selanjutnya, tujuan dari pengolahan citra. Yang pertama, image enhancement atau perbaikan kualitas citra. Yang kedua, image compression atau mengurangi ukuran citra. Yang ketiga, image restoration atau mengembalikan citra ke kondisi semula. Yang keempat, feature extraction atau mengekstraksi fitur tertentu dari sebuah citra. Yang kelima, image representation dan modeling atau representasi dan pemodelan citra. Selanjutnya, teori konvolusi. Konvolusi didefinisikan sebagai cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka yang ketiga. Konvolusi dilambangkan dengan asterik atau tanda bintang. Next. Teknik deteksi tepi. Yang pertama, metode Sobel. Metode Sobel merupakan salah satu pengembangan metode robot dengan menggunakan high pass filter atau HPF yang diberi satu angka 0 sebagai penyangga. Algoritma ini termasuk algoritma yang berfungsi sebagai filter image. Metode deteksi tepi Sobel adalah operator yang menggunakan matriks tangga berukuran 3x3. Kemudian yang kedua, metode robot. Metode deteksi tepi robots adalah operator pendeteksian tepi dengan berbasis gradien dengan menggunakan dua buah kernel berukuran 2x2 pixel. Next. Adapun yang ketiga, metode Prewitt. Metode deteksi tepi Prewitt merupakan pengembangan metode robot dengan menggunakan high pass filter atau HPF yang diberi satu angka 0 penyangga. Kemudian yang keempat, metode Kenny. Metode deteksi tepi Kenny adalah metode deteksi tepi yang akan menghasilkan tampilan gambar yang berbeda dari semua metode karena akan menampilkan efek relief di dalamnya. Kemudian yang kelima, metode LOG atau Laplacian of Gaussian. Metode Laplacian of Gaussian dilakukan dengan menentukan bagian tepi citra menggunakan orde turunan kedua. Next. Operasi dasar dari pengolahan citra dalam level lokal. Yang pertama, ketetanggaan pixel. Operasi ketetanggaan pixel adalah operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu pixel yang melibatkan nilai pixel-pixel tetangganya.
Kemudian filter rata-rata. Filter rata melakukan filter dengan cara penjumlahan nilai piksel dengan tetangga dari piksel tersebut, dan kemudian dilakukan pembagian sesuai dengan teknik pencarian rata-rata pada umumnya. Kemudian yang ketiga, konvolusi. Konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Selanjutnya, High Pass Filter atau HPF adalah filter yang melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi yang di atas frekuensi cutoff dan melemahkan sinyal masukan dengan frekuensi lebih rendah dari frekuensi cutoff atau idealnya tidak ada. Kemudian selanjutnya terdapat Low Pass Filter, di mana Low Pass Filter dapat disebut juga sebagai pelembutan citra. Pelembutan citra atau image smoothing mempunyai tujuan mengurangi noise pada suatu image. Noise tersebut muncul sebagai akibat dari hasil pensampingan yang tidak bagus. Next. Cara kerja konvolusi dan korelasi serta cara mengatasi border issue. Cara kerja konvolusi. Pada operasi konvolusi, GF disebut kernel konvolusi atau kernel penapis filter. Kernel GF merupakan suatu jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukan efek, yang dalam hal ini jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan dengan keluaran Hx. Next. Cara mengatasi border issue. Yang pertama, piksel-piksel pinggir diabaikan, tidak dikonvolusi. Solusi ini banyak dipakai di dalam pustaka fungsi-fungsi pengolahan citra. Dengan cara seperti ini, maka piksel-piksel pinggir nilainya tetap sama seperti citra asal. Kemudian, yang kedua, duplikasi elemen citra. Misalnya, elemen kolom pertama disalin ke kolom M+1. Begitu juga sebaliknya, lalu konvolusi dapat dilakukan terhadap piksel-piksel pinggir tersebut. Yang ketiga, elemen yang ditandai dengan tanda tanya diasumsikan bernilai 0 atau konstanta yang lain, sehingga konvolusi piksel-piksel pinggir dapat dilakukan solusi dengan tiga pendekatan di atas. Mengasumsikan bagian pinggir citra lebarnya sangat kecil, atau hanya satu piksel saja, relatif dibandingkan dengan ukuran citra, sehingga piksel-piksel pinggir tidak memperlihatkan efek yang kasat mata. Next. Transformasi intensitas dan spasial filtering. Transformasi intensitas citra dilakukan untuk proses perbaikan citra, seperti yang pertama, grayscale, pengubahan citra warna RGB dengan cara menghitung nilai rata-ratanya dari warna RGB tersebut. Yang kedua, brightness atau kecerahan yang digunakan untuk memberikan level peningkatan kecerahan pada suatu citra yang kurang pencahayaannya. Yang ketiga, kontras merupakan tingkat penyebaran piksel-piksel ke dalam intensitas warna. Yang keempat, inverse atau negasi. Operasi yang digunakan untuk mendapatkan citra negatif seperti film negatif dalam dunia cetak foto. Yang kelima, threshold atau pengembangan. Operasi pemetaan suatu nilai piksel berdasarkan syarat nilai ambang menjadi nilai baru yang dikehendaki. Next. Spatial filtering. Image enhancement dalam ranah spasial dilakukan dengan memanipulasi secara langsung piksel-piksel di dalam citra. Spatial filtering, jenis-jenis spatial filtering antara lain image brightening, image negatif, edge sharpening, image smoothing, contrast tracing, pseudo coloring, pengubahan histogram citra, dan pengubahan geometrik. Next. Citra bitmap. Citra bitmap atau disebut juga sebagai pemetaan bit, gambar grafis komputer yang terdiri atas titik-titik yang membentuk baris dan kolom. Citra yang terbentuk terdiri atas titik dan piksel pada citra raster. Citra terdiri atas bagian baris dan piksel dan bukan vektor yang memiliki koordinat. Satu titik direpresentasikan oleh satu atau lebih bit data. Makin banyak bit yang digunakan untuk merepresentasikan satu titik, makin banyak warna dan bayangan abu-abu yang bisa digambarkan. Next. Histogram, normalisasi citra, dan kontras. Histogram citra. Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam sebuah citra. Dari histogram akan didapatkan frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra tersebut. Next. Normalisasi citra. Normalisasi adalah proses untuk mengganti jangkauan nilai intensitas piksel citra. Penggunaannya antara lain untuk perbaikan foto berkontras rendah akibat terkena sinar berlebih. Next. Kontras. Citra dengan kontras rendah merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang sempit. Citra dengan kontras tinggi merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang lebar. Sebuah citra yang baik memiliki histogram dengan derajat keabuan yang pendistribusian warnanya merata. Next.
Transformasi Fourier. Pemfilteran transformasi Fourier adalah alat untuk mengubah fungsi dari ranah spasial atau ranah waktu ke dalam ranah frekuensi. Untuk contoh ranah waktu sendiri adalah gelombang bunyi atau 1 minde, dan ranah spasial adalah sebuah citra atau 2 minde. Transformasi Fourier balikan merupakan lawan dari transformasi Fourier, di mana transformasi Fourier mengubah fungsi dari ranah frekuensi menjadi ranah spasial atau waktu. Intisari dari transformasi Fourier adalah menguraikan sinyal atau gelombang menjadi sejumlah sinusoida dari berbagai frekuensi yang jumlahnya ekuivalen dengan gelombang asal. Next. Image filtering. Pemfilteran citra atau image filtering adalah salah satu operasi pengolahan citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra seperti memperhalus citra atau smoothing, atau menekan frekuensi rendah seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Tujuan utamanya adanya pemrosesan filter citra pada membuat citra menjadi tampak lebih baik. Next. Transformasi Fourier. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.